1 Yohanes 5 ayat 16-17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Aku pernah dengar ada istilahnya dosa yang terampuni dan dosa yang tidak terampuni. Ada jenis-jenis dosa, dosa berat, beda dengan dosa pokok. Setahu aku tuh kan ada istilah tuh bahasa Inggrisnya 7 deadly sin. Maksud di mana-mana kalau bisa buat renungan juga, nggak marah kenapa gitu, nggak iri kenapa gitu. Karena kemenangannya bukan kemenangan tunggal tapi kemenangan bersama orang dunia nyata yang membuat renungan yang dibutuhkan oleh Tuhan juga itu yang menegaskan kemenangan sekali lagi. Banyak orang yang tergugah untuk menanyakan jenis dosa yang terampuni apa, jenis dosa yang tidak terampuni apa untuk masing-masing manusianya supaya tercegah masuk neraka, supaya tercegah masuk api penyucian, supaya selamat, maksudnya selamat masuk ke surga gitu kan. Tapi sebenarnya untuk metodenya nggak harus bertanya kepada rohaniawan seperti imam atau romo masing-masing di tempatnya gitu. Nggak harus bertanya begitu karena mereka kan lagi sibuk, misalnya satu dan lain hal kurang bisa sempat menjawab. Kalau di website atau di trust source kata kesa dokumentasi yang sudah tertulis percetakan di mana-mana atau ada sumber-sumber terpercaya lainnya bisa dicari. Nggak harus nanya kata case juga ya kan. Tapi manusia dunia nyata kalau misalnya tergugah untuk bertanya apa, Tuhan bisa jawab lewat sekitar tentang topik itu gitu. Dalam hatinya manusianya bertanya pada Tuhan tentang satu topik apa gitu yang mau cari kebenarannya, apa penjelasannya, entah Tuhan bisa jawab lewat sesama juga. Atau lewat sumber-sumber terpercaya tiba-tiba bisa aja dia dapat sumbernya itu dari IG atau apa gitu. Kalau jadi rohaniawan kayak romo atau imam kan memberikan sakramen tobat, sakramen pengakuan dosa. Dia tuh sebelumnya di kuliah udah belajar banget tuh lama, udah belajar dari sumber yang terpercaya. Manusia dunia nyata segala jenis dosa apa aja, jenis segala dosa apa aja dia bisa kasih saran untuk penitensinya. Jadinya setelah sakramen tobatnya itu di rumah berdoa berapa kali putaran rosario atau berapa tergantung jenis dosanya. Atau ada saran-sarannya apa, misalnya amit-amit tergolong kepada dosa yang tidak terampuni gitu. Tapi misalnya manusia dunia nyata yang mau buat renungan atau jadi pewarta seperti itu gitu, kalau misalnya belum sampai tahap belajar itu kan rahasia dari pihak gerejanya. Ada beberapa jenis bacaan dari kaum awamnya itu yang gak bisa didapat dari perpustakaan untuk kaum awam, gak bisa didapat dari yang bacaan para imam gitu. Jadi manusia dunia nyata ya secara kaum awam ya berusaha aja mencari tahu kebenarannya itu juga ya lewat sumber-sumber terpercaya. Kalau misalnya nggak terlalu kuat mikirin topik teologi ilmu ketuhanan tentang apa, nggak usah terlalu dipaksain. Kalau misalnya belajarnya sedikit agak pusing, nggak harus membawakan renungan topik itu. Ada saudara-saudara lain yang di mana-mana yang bisa dipercaya Tuhan untuk topik yang itu gitu.